Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Santri dalam kajian fikih muamalat. Yang kali ini kita akan membahas mengenai ahkamur rohan, hukum daripada gadai. Rohan wa huwa lughatan, secara bahasa yaitu as-subut, tetap ya. Jadi rohan secara bahasa atau secara etimologi yaitu tetap. Nah, adapun wasyar'an secara syarak yaitu ja'lu ainin maliyatin wathiqatan, yaitu menjadikan harta benda, yaitu apa? Menjadikan harta benda sebagai wathiqatan, sebagai jaminan bidainin terhadap utang yustofa, yang bakal menjadi ganti, menohoni atau sebagai ganti untuk menutupi hutang itu, minha daripada maliyah, inda ta'adzuril wafa, ketika susahnya untuk menyahuri ya, atau misal membayar hutang. Kayak gitu. Jadi menjadikan harta benda itu sebagai kejaminan hutang ketika, itu untuk memenuhi ketika susahnya bayar ya. Kemudian wala yasihu ar-rahnu illa biijabin wa qabulin. Gadai itu sah, gadai itu harus adanya ijab dan qabul. Nah, kalau misal kita terjemahkan, gadai itu dia tidak sah kecuali adanya ijab dan qabul. Wa syartu kullin minar rohin wal murtahin, syarat dari rohin, orang yang menggadaikan, wal murtahin, yang menerima gadai, ayyakuna mutlaqit tasarruf, keduanya itu bisa bertasarruf ya. Jadi ntar ada orang-orang yang gak bisa untuk mentasarrufkan hartanya. Nah, di sini syarat ya, akad rohan atau akad gadai itu sah, itu dia keduanya antara rohin dan murtahin dia sah dalam bertasarruf. Nah, wa dzakara al-musannifu, musannif menyebutkan apa? Dhabital marhun, yaitu aturan atau batasan al-marhun, barang yang digadai. Fi qoulihi, dalam ucapannya ki musannif, wa kullu ma jaza bai'uhu jaza rahmuhu. Setiap apa yang boleh dijual, setiap apa saja yang barangnya ya, di sini setiap barang yang boleh dijual maka jaza rahmuhu, maka boleh digadaikan. Ya bisa tas, bisa HP, bisa iPad, bisa lemari, apa saja pokoknya barang yang bisa dijual maka boleh digadaikan. Fid duyun, di dalam hutang. Idza istaqarra subutuha fid dhimmah, ketika ketetapan duyun itu telah tetap fid dhimmati, di dalam tanggungan. Maksudnya di sini segala sesuatu barang yang boleh dijual maka boleh digadaikan fid duyuni, di dalam hutang. Nah, ketika misal sudah demikian, idza istaqarra subutuha fid dhimmah, ketika ketetapan hutang itu telah tetap, maka menjadi menjadi nafad, menjadi berlangsung, maka terjadilah rohan itu, gadai itu, ketika subutnya, duyunnya, hutangnya itu telah tetap.
Nah, waqtaroja al-musannif, ini saya sebentar ya teman-teman ya. Saya mau kasih bayangan dulu akad rohan itu kayak gimana. Biar teman-teman bisa langsung menangkap ya. Jadi contohnya kayak gini. Kayak misal saya Amin ya, saya itu Amin. Kemudian saya mempunyai teman namanya Khalid. Nah, saya mempunyai HP. Nah, HP saya misal sekarang itu iPhone XR misal ya. Nah, saya mau menggadaikan HP saya ke teman saya, yaitu Khalid. Ya, menggadaikan dengan misal harga 200 dinar. Ya. Nah, kemudian HP saya kasih ke Khalid, kemudian Khalid apa? Misal mengasih uang, saya mau gadai nih ke Khalid. Lid, saya mau gadai HP nih. Berani nggak 200 dinar, misal selama 2 bulan. Nah, Khalid misal mau. Tek, uang saya sudah terima, HP saya kasih ke Khalid. Nah, saya ini yang menggadaikan namanya Rohin, yang menggadaikan HP. Nah, si Khalid itu murtahin yang menerima gadai. Nah, itu ya. Kemudian waqtaroja al-musannif. Musannif mengecualikan ad-duyun hutang. Anil a'yan dari benda yang di sini. Fala yasihu ar-rahnu 'alaiha. Maka ar-rahan itu tidak sah 'alaiha kepada a'yan, pada benda. Ka'ainin magzubatin, seperti barang yang digosok, wa musta'arotin, dan barang pinjaman, wa nahwihima, dan yang selain daripada magzuba wa musta'aroh, minal a'yani al-madmunah, dari benda-benda yang menjadi jaminan ya. Jadi nggak boleh kita dalam akad rohan itu menggadaikan barang yang barang itu magsubah, barang gosoban atau barang pinjaman, tidak boleh ya. Nah, kemudian Kimusanif juga waqtaroja mengecualikan istaqarra anid duyun, mengecualikan ketika tetapnya duyun, yaitu apa? Qabla istiqrariha, sebelum duyun atau hutangnya itu belum tetap. Jadi menjadi syarat yaitu hutangnya itu menjadi tetap. Siapa yang mempunyai hutang? Ya kayak misalnya tadi kalau misalnya melihat ceritanya, saya menggadaikan HP saya kepada Khalid dengan harga 200 dinar ya, atau dengan harga 200.000 rupiah. Nah, berarti saya itu statusnya punya hutang sama Khalid ya. Punya hutang. Kalau misal saya mau mengambil HP saya, yang HP saya tadi sudah saya serahkan ke Khalid, dengan itu 200 dinar, saya ini statusnya hutang kepada Khalid. Nah, itulah tetapnya hutang itu. Jadi ketika hutang itu belum tetap, maka itu tidak sah ya. Fala yasih, seperti daini salam, hutangnya dalam salam ya. Wa anis samani muddatal khiyar, atau dalam harga yang masih dalam khiyar. Nah, ini beda lagi. Walirrohini ar-ruju'u fihi ma lam yakbidhu ya. Lam yakbidhu. Jadi seorang rohin ya, orang yang menggadaikan boleh mengambil fihi di dalam marhun barangnya malam yakbidhu, selama si murtahin itu belum menerima barangnya itu. Kayak misal saya mau menggadaikan HP. Nah, HP itu selama belum diterima sama Khalid, maka bisa mengambil, atau gampangnya nggak jadi ya. Nggak jadi akad gadainya itu.
Fa in qabadha al-aina al-marhuna, tapi jika murtahin itu menerima barang marhuna yang digadaikan, mimman yasihu ikbaduhu, di antara orang yang sah untuk menerima marhunah tadi, maka lazima ar-rahnu. Nah, ketika si murtahin itu telah menerima barangnya, HP-nya tadi, maka gadai itu menjadi tetap lazima, ya, nafad, berlanjut. Nah, kemudian wamtana ala rohin. Nah, bagi si rohin, saya tadi kalau misal contoh yang tadi, itu wamtana ada dikecegah. Siapa? Ovo arruju fihi, yaitu mengambil ulang fihi di dalam marhun itu. Nggak boleh saya, nggak jadi Nggak boleh ketika barang itu sudah diterima oleh murtahin atau kholid tadi. Nah, ini ya yang paling mendasar ya. Warrohnu wad'uhu 'alal amanah. Gadai di sini yaitu didasari atas amanah. Jadi saya mau menggadaikan HP kepada Khalid, ya pastinya saya ada rasa yakin gitu loh, amanah. Khalid, ini nih saya mau gadai HP. Nah kan, saya tahu kalau misalnya Khalid ini orangnya amanah gitu loh, nggak mungkin dia akan misal merusak HP saya, akan ceroboh dalam pemakaiannya. Nah, itulah. Nah, jadi kan kasusnya menggadai itu kayak gini, saya butuh mungkin ya, saya punya HP, kemudian saya butuh uang. Saya butuh uang misal 200 dinar. Nah, ya itu, HP saya gadaikan, saya bilang ke Khalid, lihat saya butuh uang nih, saya gadaikan HP. Nah, ente pegang nih HP nih selama 2 bulan, ntar saya 200 dinar ini terus saya kembalikan lagi ke ente. Kayak gitu. Kasus daripada gadai di sini. Nah, makanya gadai di sini yaitu wad'uhu 'alal amanah. Yaitu didasari atas amanah, kepercayaan. Nah, makanya wahina idin la yadmanhu al-murtahinu. Nah, dengan demikian, dengan modal dengan kayak gitu, maka seorang murtahin tadi Khalid la yadmanuhu, tidak bisa menanggung, tidak usah menjamin. Aila yadmanul murtahinu almarhuna, yaitu seorang murtahin tidak bertanggung jawab almarhuna, yaitu terhadap barangnya tadi, HP-nya tadi, illa bitta'adi fihi, kecuali ya kecerobohannya si Khalid tadi, kecerobohannya si murtahin. Ya. Jadi ketika misal Khalid menggunakan HP, tiba-tiba HP-nya misal melembung, misal baterainya ya, tanpa ada unsur kesengajaan dari si murtahin, itu bukan lagi menjadi tanggung jawab dari seorang murtahin. Wala yasqutu bitalafihi syai'un minad dayan, dan tidak menggugurkan bitalafihi dengan sebab rusaknya marhun itu sesuatu daripada hutang. Tetap hutang, misal tadi 200 dinar harus dibayar dengan 200 dinar meskipun keadaan HP-nya itu rusak ya. Karena itu memang murni dari HP-nya sendiri rusak, bukan karena si murtahin. Nah, iya. Nah, kemudian walau idda'a, ketika seorang murtahin di sini mengklaim ya, mengaku talafahu ing rusake marhun, rusaknya barang yang digadai itu, kemudian walam yadhkur sababan, si murtahin dia tidak menyebutkan sebab litalafihi, karena rusaknya marhun, maka suddiko, maka dibenarkan biyaminihi, dengan sumpahnya. Ya, jadi harus bersumpah si murtahin di sini. Nah, tapi fa in dzakara sababan, kalau murtahin ini menyebutkan sebab dhahiron yang nampak, maksudnya sebab kerusakannya ya, lam yuqbal, maka tidak diterima gitu loh.
Alasannya itu illa bibayinatin, kecuali adanya saksi atau bukti. Nah, kemudian walau widda al-murtahin. Seorang murtahin mengklaim, mengaku juga. Mengakunya apa? Roddal marhuni, itu telah mengembalikan barang yang dipinjam itu, barang yang digade itu ala rohin, telah dikembalikan kepada siapa? Rohin, orang yang menggadaikan. Tadi Khalid mengaku kalau HP itu telah dikembalikan ke saya. Lam yukbal, ya. Tidak diterima illa bibayinatin, kecuali adanya saksi. Nah, kemudian wa idza qabadtu al murtahin. Ketika seorang murtahin itu menerima apa? Ba'dul haqqi, sebagian hak allazi 'ala rohin, ya, yang wajib, yang ada kewajiban terhadap rohin. Jadi kayak misal tadi rohin itu saya, ya. Nah, murtahin menerima sebagian hak atas diri rohin. Nah, kayak misal saya tuh rohin tadi mempunyai kewajiban untuk membayar 200 dinar kan kalau misal saya mau mengambil HP-nya tadi. Nah, tapi saya baru mengasih 100 dinar kepada Khalid. Maka apa? Lam yakhruj. Maka tidak boleh mengeluarkan sopo murtahin. Fa'ilnya di sini murtahin. Ay lam yanfaq syai'un min rohni. Ya, tidak rusak sesuatu sama sekali daripada gade itu hatta yakdiya jami'ahu, sampai si rohin itu telah melunasi jami'ahu, semua haknya rohin. Jami'ahu, semua haknya murtahin, al haq alladzi ala rohin, ya, hatta yakdiya, sehingga melunasi jami'ahu ing semuanya rohin, jami'ahu ing semuanya murtahin, gitu loh. Al haq alladzi ala rohin, yaitu hak yang wajib terhadap rohin. Jadi tadi loh ya, maksudnya gampangnya, saya punya HP, kemudian saya gadaikan dengan harga 200 dinar kepada Khalid. Nah, Khalid sudah menerima nih HP-nya. Kemudian Khalid pun ngasih 200 dinar kepada saya. Di waktu yang sudah ditentukan dan waktu yang sudah habis, misal 2 bulan, nah saya harus mengembalikan uang 200 dinar itu kan. Nah, ketika saya baru ngasih uang 100 dinar kepada Khalid, maka Khalid tidak boleh mengasih atau mengembalikan HP-nya itu ke saya. Baru Khalid boleh mengeluarkan HP-nya atau ngasih ke HP-nya ke saya ketika saya sudah melunasi semua hutang saya, yaitu berupa 200 dinar. Nah, kayak gitu. Udah lumayan ya. Ya, mudah-mudahan pembahasan kali ini mengenai bab gadai ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau suka pada videonya jangan lupa subscribe ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.